Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Inovasi akan mempresentasikan proyek akhir manajemen inovasi dengan topik KFC. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Syifa Naziha Zahra, Diva Islamiatul Zahra, Safira Fajri Notohar, Thomas Firdiansyah, Raihan Hatailah, Elyanisa Maharani, dan Ahmad Kurniari. Selanjutnya, kami akan mencoba menjelaskan inovasi yang akan kami berikan ke waralaba KFC yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan KFC ini. Uh, yang pertama yaitu sejarah KFC, Kentucky Fried Chicken. KFC ini merupakan suatu merek dagang waralaba dari Young Brands Inc. yang bertempat di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Waralaba ini didirikan oleh Kolonel Harlan David Sanders. KFC ini dikenal karena ayam gorengnya yang biasa disajikan di dalam bucket. Di waralaba ini, Kolonel Sanders merupakan aktor penting sebagai peracik bumbu rahasia KFC yang mulai menjual ayam gorengnya di pom bensin miliknya pada tahun 1939 di Corbin dan sempat pindah juga ke sebuah motel. Kolonel Sanders ini akhirnya membuka sebuah terminal layanan yang sukses di mana dia menyediakan masakan istimewa kepada para pelanggan ayam goreng, semeja 6 orang. Namun, cobaan dan nasib malang merupakan teman setia Sanders pada tahun 1939. Bisnisnya terpuruk dan nyaris bangkrut. Namun, tanpa rasa putus asa, Sanders mendirikan sebuah restoran dan motel dengan gaya yang baru. Selanjutnya, alasan kenapa kami memilih perusahaan KFC ini. Kami memilih waralaba KFC ini karena pada saat pandemi saat ini, KFC terkena dampak yang cukup signifikan terhadap penjualan mereka setelah pemberlakuan social distancing yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara karantina mandiri selama 14 hari dan peraturan baru new normal yang yang mewajibkan kita mengikuti protokol kesehatan. Maka dari itu, kami mencoba berinovasi guna membantu KFC agar mencapai tingkat penjualan yang semestinya. Yang ketiga yaitu produk unggulan KFC. Produk unggulan perseroan Colonel Original Recipe dan Hot and Crispy Chicken, tetapi merupakan ayam goreng paling lezat berdasarkan survei konsumen di Indonesia. Dapat dipahami juga jika produk unggulan KFC berkualitas tinggi ini dapat diterima baik di Indonesia, sebuah negara dengan konsumsi daging yang jauh lebih tinggi daripada jenis daging lain. Selain produk-produk unggulan ini, KFC juga memenuhi selera lokal dengan menu pilihan lain seperti perkedel, nasi, salad, dan sup, serta produk-produk lain seperti crispy strips, twister, dan spaghetti yang diterima baik oleh pasar Indonesia. Selanjutnya, KFC sebagai waralaba. KFC ini dikelola oleh PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST yang bergerak dalam bidang makanan dan restoran. Perusahaan ini mengoperasikan Kentucky Fried Chicken. Maka dari itu, KFC ini merupakan waralaba yang dikelola perusahaan perseroan. PT Fast Food Indonesia ini adalah pemilik tunggal pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, dan termasuk sukses. Di gerai ini kemudian diikuti dengan pembukaan gerai selanjutnya di Jakarta dan perluasan area cakupan hingga ke kota-kota besar lain di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi marketing KFC. Dan yang pertama adalah latar belakang perusahaan KFC. KFC atau lebih dikenal dengan kependekan dari Kentucky Fried Chicken adalah jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky yang berspesialisasi di dalam ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia berdasarkan diukur penjualan setelah McDonald's. Dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara. Pada Desember 2019,
Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum Brands, sebuah perusahaan restoran yang juga membawahi Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Jadi di sini KFC membuka cabang seperti McDonald's dan yang lainnya di setiap negara, termasuk negara Indonesia. Pada catatan pada tahun 2019, ada sekitar secara global di 150 negara ada cabang KFC. Dan dipegang oleh perusahaan pusat dari Yum Brands yang dibawahi juga dengan Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi marketing KFC pada tahun 2022. PT Fast Food Indonesia Tbk, FAST, menargetkan dapat berbalik membukukan laba bersih pada tahun 2022 mendatang. Pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat membuat kinerjanya selama 2 tahun berakhir anjlok. Direktur Fast Food Indonesia Wahyudi Martono menjelaskan tujuan dengan target yang ditetapkan serta strategi pada 2022 adalah kembali pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Jadi strategi marketing KFC di tahun depan itu mengharapkan semua konsumennya kembali pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Dan apakah pada COVID-19 ini KFC mengalami penurunan cukup drastis? Tentu iya, karena COVID-19 selama 2 tahun terakhir emang KFC memang anjlok. Tapi pada restoran cepat saji juga tidak kehilangan inovasi seperti menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Masuk ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan KFC. Pada visi selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten, memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Pada misi perusahaan KFC itu mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dengan sesuai dengan tren masa kini, dan memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Produk inovasi terkini dan baru. Dari awal beroperasinya, KFC memiliki daya saing produk yang mampu menempatkan KFC sebagai restoran dengan hasil olahan ayam goreng yang lezat. Produk utama dan keunggulan KFC adalah original resep chicken, RSC, resep ayam asli, dan hot and crispy chicken HCC. Ayam pedas dan renyah yang dalam berbagai survei konsumen di Indonesia secara konsisten dinilai sebagai ayam goreng terenak yang dapat diterima dengan baik. Namun, karena semakin banyaknya pesaing dengan item menu yang menyerupai HCC, maka KFC melakukan diversifikasi produk pada beberapa menu dan disesuaikan dengan budaya negara setempat, seperti di Indonesia. Klasifikasi menu produk yang ditawarkan KFC terdiri dari main menu, snacks, hot side items, cold side items, dessert, dan beverage. Main menu merupakan produk unggulan perusahaan yang pertama kali diperkenalkan kepada konsumen di Indonesia. Menyusul menu berikutnya seperti Cornell Burger, French fries, dan beverage produk Pepsi. Untuk memenuhi keinginan konsumen, diversifikasi produk yang ditawarkan semakin luas dengan cita rasa yang berbeda dengan pesaing sejenis, seperti menu crispy stripes, corn cob, mashed potato gravy, coleslaw, oriental bento, twister chicken, serta beberapa menu pilihan lokal seperti nasi
perkedel, KFC chicken soup, KFC corn soup, es krim, Milo, teh botol, Hunches, dan hot tea. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi layanan terkini dan inovasi layanan yang baru yang kami tawarkan kepada KFC. Untuk memenangkan persaingan pelanggan antara sama penjual makanan fast food, KFC ini sangat memperhatikan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, nilai yang dirasakan pelanggan, dan customer citizenship behavior. Karena hal itu yang akan menjadi daya tarik serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan nantinya. Kita tahu juga pada tahun kemarin, yaitu tahun 2020, terjadi sebuah pandemik atau penyebaran virus yang terjadi serempak di mana-mana. Virus tersebut kita kenal dengan nama COVID-19. Karena itu, pemerintah mengeluarkan statement atau peraturan agar masyarakat menerapkan physical distancing, yaitu karantina mandiri selama 14 hari. Dan setelah itu, pemerintah juga membuat kebijakan new normal dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Nah, pada masa new normal ini, restoran seperti KFC mengalami dampak yang cukup signifikan akibat adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap restoran harus menaati protokol kesehatan serta membatasi pembeli yang masuk. Hal itu mengharuskan gerai KFC tetap terus beradaptasi dan melakukan berbagai inovasi agar mencapai tingkat penjualan yang maksimal. Ada beberapa hal yang menarik pada sistem pelayanan gerai KFC pada era new normal. Mereka menerapkan sistem jaga jarak di restorannya dengan cara mengisi kursi-kursi kosong dengan maskot Kolonel Sanders. Tak hanya itu, jarak duduk pun dibuat berjauhan dengan cara mengurangi jumlah kursi atau hanya membolehkan satu meja diisi oleh satu orang. Selain itu, pelayan resto juga akan membersihkan meja kursi, bahkan maskot Kolonel Sanders sebelum pengunjung baru akan duduk. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai terhadap penyebaran angka COVID-19. Untuk saat ini, pelayanan yang dilakukan pihak KFC tidak terlalu berbeda dengan era normal. Hanya saja pemberlakuan jaga jarak yang dilakukan dengan membolehkan satu meja diisi oleh satu orang, itu sudah dihapuskan. Akan tetapi, para pelanggan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan senantiasa membawa hand sanitizer. Next slide. Nah, untuk pemesanan di gerai KFC pada saat ini, biasanya mereka mempunyai 3 fasilitas berupa 3 mesin kasir dan 3 orang yang bertugas untuk menjalankan mesin kasir tersebut. Ada tahap proses pemesanan di gerai KFC pada saat ini, di antaranya yang pertama itu pelanggan masuk dengan mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, konsumen datang ke meja kasir untuk dilayani, yang nantinya karyawan kasir akan mengucapkan salam dan menanyakan pesanan. Yang keempat, konsumen memilih atau mengorder pesanan. Selanjutnya, karyawan kasir menyiapkan pesanan konsumen. Karyawan kasir membacakan ulang pesanan yang dipesan konsumen dan menginput pesanan konsumen ke mesin kasir. Biasanya setelah itu, karyawan kasir akan menawarkan promosi di musik hits kepada konsumen. Konsumen nantinya akan membayar sesuai dengan jumlah yang tertera pada mesin kasir. Selanjutnya, karyawan kasir menerima uang serta mengembalikan jika ada kembalian. Yang terakhir yaitu karyawan kasir mengucapkan salam lagi, seperti terima kasih dan selamat malam. Next slide. Dengan mengikuti proses pemesanan sesuai dengan protokol kesehatan tadi, pihak KFC juga berharap dapat membantu mengurangi angka korban virus COVID-19. Mereka juga selalu menegur pelanggan yang tidak menggunakan masker ataupun tidak menaati protokol kesehatan, sehingga nantinya pelanggan yang lain akan merasa nyaman dan nyaman ketika mengunjungi gerai KFC. Nah, maka dari itu kami menawarkan inovasi pelayanan yang lebih baik agar mencapai tujuan penjualan yang diinginkan oleh perusahaan KFC ini. Inovasi tersebut yang pertama yaitu drive-thru. Sistem penjualan dengan metode drive-thru ini sangat dianjurkan mengingat pandemi yang belum usai. Ditambah lagi munculnya varian virus yang baru atau yang biasa kita kenal dengan Omicron. Sebenarnya drive-thru ini hanya bisa dipakai oleh pelanggan yang menggunakan mobil
Akan tetapi kami menawarkan inovasi bukan hanya pelanggan yang menggunakan mobil, akan tetapi pelanggan dengan kendaraan roda 2 juga bisa menggunakan drive-thru. Yang kedua yaitu kami berinovasi dengan memberikan promo pembelian melalui Gojek dan sebagainya. Dengan memberikan promo melalui pembelian online, hal ini akan mendapatkan keuntungan bagi kedua pihak maupun pihak jasa dan pihak KFC. Yang hal ini dikarenakan membuat pihak jasa akan mendapat pemasukan akibat adanya promo secara online sehingga akan banyak pesanan yang akan menggunakan perantara pihak jasa seperti Gojek, ShopeeFood, Grab, dan yang lain-lain. Promo ini bisa dilakukan dengan cara semisal ya, harga 1 potong ayam, 1 kepala nasi, dan 1 minuman Coca-Cola, seharga 29.000. Maka jika pembelian secara online, pihak KFC akan membuat promo dengan 3 potong ayam, 3 kepala nasi, dan 3 minuman Coca-Cola seharga 75.000. Nah, hal ini akan menarik minat pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada operasi dan proses inovasi terkini dan baru. PT Fast Food Indonesia Tbk akan kembali melakukan ekspansi bisnis di tahun 2002 dengan membuka puluhan gerai baru Kentucky Fried Chicken atau KFC di sejumlah kota di Indonesia. Apa strategi KFC tahun depan? Yang pertama ada kuatkan digital e-commerce. Gerai-gerai KFC yang harus buka tutup dan tak teratur jam operasionalnya selama pandemi dan aturan PPKM dari pemerintah memberi pelajaran berharga bagi KFC yang akan mengembangkan lebih kuat lagi digital e-commerce seperti layanan pesan menu delivery untuk acara ulang tahun, party, dan lain-lain. KFC juga akan meluncurkan produk baru seperti menu dan es krim. Semua menu yang disiapkan langsung di dapur di setiap outlet KFC disajikan dalam kondisi fresh, seperti ayam dan nasi. Supnya disajikan dalam kondisi panas. Jadi tahun depan KFC akan lakukan investasi baru. KFC akan terapkan layanan pemesanan di counter hybrid dan kitchen hybrid untuk mempercepat layanan ke konsumen. Yang kedua, hadirkan lagi menu hot and cheesy chicken. Untuk merespon permintaan konsumen, KFC memutuskan untuk kembali menghadirkan menu hot and cheesy chicken dalam Golden Combo. Menu ayam crispy ini pernah dihadirkan di outlet KFC di tahun 2016 dan sempat bikin heboh. Hot and cheesy chicken dalam Golden Combo merupakan menu ayam crispy KFC yang dibalut dengan saus keju premium dengan cita rasa cheesy dan spicy. Menu baru ini tersedia di semua outlet KFC di Indonesia mulai dari tanggal 22 Desember 2021 dan akan tersedia hanya sampai dengan Februari 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model bisnis baru saat ini. KFC mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. KFC lebih berfokus pada pembukaan gerai bertipe-tipe standing yang memberikan fleksibilitas yang lebih dalam jam operasi dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Produk dan strategi merek terbaru dan baru. KFC memiliki strategi ciamik mensiasati situasi pandemi COVID-19. Meningkatnya penjualan online melalui platform digital mendorong KFC untuk memberikan beragam promo seperti diskon untuk pembelian takeaway dan drive-thru. Selain itu, KFC juga bekerja sama dengan ojek online atau ojol. Berkat strategi yang diterapkan, KFC mampu bertahan di tengah pandemi. Dari tren digital di atas, KFC pun bergerak cepat. Saat ini, KFC telah bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga yang menyediakan layanan pembayaran non-tunai. Ini merupakan salah satu jawaban KFC untuk bisa keep up dengan konsumen terutama yang generasi muda. Untuk memonitoring kinerja gerai-gerai yang dimiliki, KFC memiliki bagian quality asuransi dan marketing di tingkat regional yang membantu memastikan produk dan layanan KFC selalu sama kualitasnya saat diterima oleh konsumen. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Sumber daya dan infrastruktur organisasi saat ini dan baru. Sumber daya dan infrastruktur yang ada di KFC saat ini. Jadi di dalam sumber daya perusahaan KFC terdapat beberapa faktor produksi sebagai penunjang dalam meningkatkan produktivitas yang merupakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi KFC ini.
Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan KFC untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya. Yang ketiga, modal. Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumber dan bentuknya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua. Pertama, modal sendiri, dan yang kedua, modal asing. Untuk modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya modal yang berupa pinjaman bank. Yang keempat, sumber daya fisik. Faktor produksi fisik adalah semua kekayaan yang terdapat di perusahaan KFC dan barang mentah yang lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah ayam, bumbu, dan bahan-bahan lainnya. Yang kelima, kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga manusia, serta modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang innovation schedule of activities. Innovation schedule yang pertama ada sosialisasi dan pelatihan. Setiap perusahaan harus melakukan proses orientasi bagi karyawan baru. Orientasi karyawan adalah proses menyediakan karyawan baru dengan informasi-informasi yang secara ideal harus diketahui oleh karyawan, dan terutama latar belakang perusahaan yang dapat membantu menumbuhkan engagement karyawan baru pada perusahaan. Dan di sini ada gambar struktur organisasi perusahaan restoran cepat saji KFC. Dan yang pemimpin utama adalah pemegang saham dan sejumlah anggota lainnya. Dan pada yang kedua, ada perubahan SOP, Standar Operating Product atau prosedur operasi standar, yaitu dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan karyawan atau anggota organisasi dalam melakukan kegiatan. Dan yang pertama ada tujuan perusahaan KFC. Mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini, dan memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran. Dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Dan yang pada kedua ada prosedur kerja. Karyawan masuk pada hari Senin sampai Jumat, relatif shift karyawan tersebut. Dan yang selanjutnya pada pukul 07.30 WIB semua karyawan sampai di kantor. Dan selanjutnya pada pukul 08 WIB semua karyawan sudah mulai melakukan tugasnya masing-masing. Dan yang selanjutnya pukul 12 WIB sampai 13 WIB, semua karyawan diperbolehkan istirahat. Nah, pada khusus hari Jumat, karyawan diperbolehkan istirahat sampai pukul 13.30 WIB. Kesimpulan, untuk dapat menghadapi persaingan antar perusahaan di masa depan, perusahaan harus mampu melakukan inovasi. Inovasi yang diciptakan tidak hanya bertujuan untuk menghadapi persaingan, namun juga dengan tujuan keefisienan dan perkembangan teknologi yang ada maupun yang baru. Hal tersebut nantinya yang akan menarik banyak konsumen. Inovasi yang baru juga nantinya dapat menciptakan strategi baru, pelayanan baru, proses inovasi baru, bisnis model baru, strategi merek yang baru, dan juga organizational resource and
infrastruktur yang baru. Dan pada kesimpulan disampaikan oleh kawan saya. Jadi kesimpulannya, KFC ini merupakan suatu merek dagang waralaba dari yang brand di Amerika Serikat. Waralaba ini didirikan oleh Cole Harlan David Sander. KFC dikenal terutama karena ayam gorengnya yang biasa disajikan dalam paket. Dari awal beroperasinya, KFC memiliki daya saing produk yang mampu menempatkan KFC sebagai restoran dengan hasil olahan ayam goreng yang lezat nomor 1 di Indonesia. Produk utama dan unggulan KFC adalah Original Recipe Chicken ORC, resep ayam asli, dan Hot and Crispy Chicken HCC. Ayam pedas dan renyah yang dalam berbagai survei konsumen di Indonesia secara konsisten dinilai sebagai ayam goreng terenak yang dapat diterima dengan baik. Strategi pemasaran KFC yang mengutamakan kepuasan konsumen ini menyebabkan semakin banyaknya konsumen yang percaya akan cita rasa KFC yang selalu mengalami perkembangan. Dengan meningkatnya penjualan online melalui platform digital mendorong KFC untuk memberikan beragam promo, seperti diskon untuk pembelian take away dan drive-thru. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas dari KFC. Dengan memberikan inovasi baru pada setiap hal untuk kemajuan produknya itu ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.